Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya, Pak. Kita mempersiapkan hati kita kembali. Kita boleh bangun pagi, menikmati sebuah penyembahan yang indah dari kita, buat Tuhan kita yang besar, buat Tuhan kita yang hidup. Berikan diri kita yang haus kepada Dia, seperti Mazmur yang mengatakan, sungguh seperti rusa yang haus, yang merindukan aliran sungai, haus akan Tuhan. Bawalah diriku, bawalah diri kita ketika memuji Tuhan. Memang kita akan haus akan Dia, akan hadiratnya. Terus sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datang
Ya Tuhan, memang hanya Engkau saja pribadi, sosok pribadi yang satu-satunya mengenal hatiku Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, indah dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kau beri hausan dalam diriku, Kau beri hausan dalam diriku. Hausakan Engkau, hausakan Engkau, bawaku, bawaku dekat, bawaku dekat, bawaku dekat, bawaku dekat padamu. Aku haus, ya ku haus, ya ku haus akan Engkau. Kerinduanku, kerinduanku, ya kerinduanku dalamku mengenalmu, mengenalmu, lebih dekatmu, lebih dekatmu. Taruhlah Roh-Mu dalamku lebih kuat, lebih kuat. Ku haus, ku rindu, ku merindukanmu setiap waktu. Ya Tuhan, kerinduan kami adalah lebih dekat. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu.
Kami terus menikmati dan kami akan meninggikan Engkau ya Tuhan pagi ini dengan hati yang sangat dalam ya Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh ya Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan. Kami akan terus menaikkan hati kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan,
selamanya. Memuliakan-Mu kami dipuaskan ya Tuhan, karena kami telah melihat sebuah bukti kasih-Mu ya Tuhan. Bukti kasih-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami, itu Kau telah memberikan hidup-Mu, darah-Mu, penderitaan-Mu yang telah menggantikan kami Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu pagi ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah menebus hidupku. Kami tidak akan melupakan Tuhan. Kami akan terus ingat dari awal ketika kami menerima kasih-Mu itu. Kami akan kembali kepada kasih mula-mula, kepada Engkau yang telah menyerahkan hidup-Mu, cinta-Mu, bahkan terlalu mahal yang Kau berikan kepada kami Tuhan, yaitu penebusan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kami akan bawa setiap kasih-Mu, cinta-Mu di dalam hari-hari kami. Kalau Engkau mengatakan, akuilah Engkau di dalam segala tingkah laku kami, kami akan membawa diri-Mu Tuhan. Kami akan mengakui Engkau Tuhan di dalam segala tingkah laku kami, karena cinta-Mu untuk itu Tuhan, karena penebusan-Mu yang besar itu Tuhan. Bersyukur pagi ini kami telah memuji Engkau, layakkanlah kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu sekali lagi menguatkan kami pagi hari ini, meneguhkan kami hari ini kembali Tuhan. Letih kami Kau kuatkan kami kembali Tuhan melalui firman. Terpujilah akan Engkau, Allah kami yang penuh cinta kepada kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kita lakukan ini bukan hanya sebatas rutinitas semata, tetapi ini adalah gaya hidup kita, ungkapan kasih kita kepada Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu kasih-Nya, hidupnya, untuk menebus dan menyelamatkan hidup kita. Dan sampai detik ini Tuhan sertai kita, maka biarlah hidup kita juga semakin hari semakin serupa dengan Kristus, karena kekristenan bukan hanya sekedar agamawi dengan ritual-ritual agamanya, tapi sungguh-sungguh perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan spiritual kita yang terus dipimpin oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita benar-benar selaras berpadanan dengan firman Tuhan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam seluruh aspek hidup kita tentunya. Hari ini kita masuk di dalam Lukas pasal yang ke-6. Cukup panjang, ada beberapa perikop di dalamnya. Saya akan mulai baca. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka,
Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati dengan tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Nah, perikop yang pertama, yang kedua, ini berkaitan tentang hari Sabat, yang memang kalau kita bicara dari 10 perintah Allah, maka salah satu perintahnya adalah kuduskanlah hari Sabat, di mana di hari Sabat orang-orang berhenti dari seluruh aktivitasnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, tetapi kemudian dengan berjalannya waktu oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, aturan-aturan tentang hari Sabat itu mulai diatur dan disusun sampai ada ratusan secara detail tentang yang boleh, yang batasan-batasan, dan itu akhirnya menjadi sebuah hukum yang lebih berlaku dibanding sikap hati orang yang Tuhan mau untuk menguduskan hari Sabat dengan tujuan untuk fokus kepada Tuhan. Jadi akhirnya apa yang Tuhan mau sejak semula bicara tentang sikap hati manusia kepada Allah, itu akhirnya digantikan dengan hukum-hukum yang mati, yang kaku, yang justru itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi celah. Ya, kebenaran yang bisa saya pahami ya, semua hukum yang dibuat oleh manusia itu justru seringkali dipakai untuk menjadi celah. Selalu ada celah hukum kalau yang dipakai oleh manusia untuk akhirnya merugikan manusia itu sendiri atau menjebak manusia yang lain, dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat hari ini kondisi ada begitu banyak hukum yang sering kali kita ngomong, ya kan memang peraturan dibuat untuk dilanggar. Selalu peraturan hukum yang dibuat di sini itu selalu supaya ada celahnya untuk ini. Ya itulah hukum yang dibuat manusia. Padahal dari sejak semula bicara Tuhan memberi perintah, salah satu dari 10 perintah itu menguduskan hari Sabat itu ada supaya hati manusia itu tertuju kepada Tuhan dan tidak kepada hal-hal duniawi. Itu tujuan utamanya sesungguhnya. Tapi karena manusia yang merasa lebih pintar, lebih sok rohani, mereka tambahkan aturan-aturan yang lebih detail sampai ratusan aturan tentang hari Sabat saja. Dan itu yang akhirnya memenjara orang, menjadi celah untuk menyalahkan orang. Padahal sejak semula tidaklah demikian tujuan Tuhan menyuruh bangsa Israel menguduskan hari Sabat. Nah, makanya Yesus katakan, Aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu tetap atas hari Sabat. Karena sekali lagi tujuan pertama dan yang kekal dari Allah memberikan perintah menguduskan hari Sabat itu bukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dengan menambahkan ada begitu banyak aturan. Tapi supaya hati kita itu condong kepada Allah dengan untuk sesaat meninggalkan kegiatan-kegiatan jasmani yang kita lakukan. Nah, tapi
Ya seperti yang saya katakan tadi, akhirnya manusia yang merasa lebih hebat dari Tuhan menambah berbagai macam aturan yang menjadi jerat bagi banyak orang. Bahkan yang lebih lucunya, yang membuat hukum itu nggak bisa terjerat dengan hukum yang dia buat. Nah itulah hebatnya manusia, pembuat hukum. Pembuat hukum itu hanya untuk orang lain dan bukan untuk sang pembuat. Jadi Yesus mau mengatakan, aku Tuhan atas hari Sabat. Makanya kalau hari ini kenapa kita tidak menguduskan hari Sabat, harinya tidak, tapi Sabatnya sampai hari ini, ya kita tetap harus lakukan. Karena Sabat itu kan artinya mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan soal harinya lagi, tapi makna dari Sabat itu sendiri. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, ya yang seminggu kita paling komsel, 2-3 jam durasinya. Hari Minggu pertemuan ibadah ya 2 jam durasinya. Itulah Sabat bagi kita. Nah makanya ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari benar-benar hati kita fokus kepada Tuhan. Bukan berarti terus di sepanjang harinya kita nggak fokus pada Tuhan, bukan. Jadi sama seperti HP Bapak Ibu ya. Sinyal itu kan selalu terhubung dengan tower, dengan apa jaringan internet itu kan selalu terhubung. Tapi kan walaupun selalu terhubung kan belum tentu kita gunakan kan Bapak Ibu. Nah, tapi ketika kita menggunakannya untuk menelpon, ya fokuslah dengan telepon itu. Atau ketika kita WA, ya fokuslah. Nah, seperti itulah hidup kita dengan Tuhan. Ya waktu hari-hari kita beraktivitas, kita tetap percaya, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Maka seperti berkali-kali saya katakan, para WL lebih baik engkau menggunakan istilah gini, daripada engkau menggunakan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lah emang tadi kamu di luar hadirat Tuhan. Lebih baik kita menggunakan kalimat, mari kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kan lebih enak. Dan paradigmanya lebih benar. Ini kadang di awal sudah ngomong, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nanti tiba-tiba di tengah lagu dia ngomong, mari kita masuk lebih dalam lagi. Jadi kadang ada ungkapan-ungkapan yang sepertinya kelihatan benar, ternyata salah. Nah, tapi sekali lagi, Sabat itu artinya kita sedang mengkhususkan diri, berfokus kepada Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan. Tidak dibatasi dengan banyak aturan. Makanya sampai Yesus katakan, mana yang lebih baik, melakukan kebaikan atau kejahatan di hari Sabat. Karena ada begitu banyak aturan, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa melakukan itu. Padahal bukan itu tujuan Tuhan sekali lagi. Memberikan hari Sabat supaya dikuduskan oleh bangsa Israel. Tapi sekali lagi sikap hati kita yang fokus kepada Tuhan, mengabaikan sejenak kegiatan-kegiatan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya tentu dalam konteks zaman itu ya Tuhan mau benar-benar 1 hari. Kan sudah 6 hari kerja, 1 hari benar-benar beribadah kepada Tuhan, kusyuk. Ya tentu dalam konteks zaman sekarang kan mungkin kita nggak seharian. Ada juga yang hari Minggu tetap buka toko, hari di Komsel itu Rebo juga tetap toko. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, marilah kita datang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dengan kekuatan. Mari persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Ya aturlah semua hal-hal yang harus kita atur, rumah dikunci baik-baik, yakin kompornya ini, terus kalaupun ada pekerjaan yang tertunda ya sudah nanti dikerjakan. Artinya jangan selama pertemuan ibadah, akhirnya pikiran kita masih nyangkut ke hal-hal yang kita tinggalkan. Tapi marilah persiapkan diri kita baik-baik ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar menikmati ibadah itu. Nah itulah Sabat bagi kita hari ini. Dan sekali lagi, Yesus katakan dia Tuhan atas hari Sabat. Dan di hari Sabat dia harus melakukan hal-hal yang baik tetap. Bukan berarti, oh nggak bisa ya, sorry ya, aku lagi beribadah kusyuk kepada Tuhan. Sorry ya, yang lain nggak ya. Nggak seperti itu. Dalam konteks ayat ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul.
Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, tentu kita tahu setelah beberapa waktu Yesus memulai perjalanan, kan mulai banyak orang yang ikut dia. Nah, tentu kata yang dipakai murid di ayat yang pertama itu tentu bukan yang dimaksud 12 rasul yang kemudian ditetapkan oleh Yesus menjadi 12 murid inti Yesus, 12 rasul. Nah, karena tentu sekali lagi waktu Yesus sudah mulai mengajar, kan dia dikenal juga sebagai rabi, banyak orang mulai ikut dia. Nah, tapi di perikop ini kita tahu akhirnya Yesus menetapkan 12 orang murid. Nah, ada hal yang penting yang kita belajar dari Yesus di perikop ini. Ketika dia mau melakukan satu pekerjaan penting, Yesus memulainya dengan berdoa, bahkan berdoa semalam-malaman. Nah, ini pembelajaran yang bisa kita belajar dalam hidup ini. Awali seluruh aktivitas kita dengan berdoa kepada Bapa di surga. Berdoa berserah, berdoa berharap, berdoa minta pimpinan, tuntunan, sehingga apa yang kita kerjakan itu seturut dengan kehendak Bapa. Nah, itu pembelajaran yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Dan di situ selalu dikatakan Yesus memilih A dan B, C dan D, E dan F. Nah, karena dari sejak semula kan sebenarnya sekali lagi bicara tentang kepemimpinan itu selalu majemuk. Nggak ada tunggal. Bahkan Yesus mengutus muridnya pun selalu berdua-berdua. Nah, karena memang tidak baik manusia itu seorang diri. Memang kalau mau berjalan cepat itu ya jalan sendirian. Tapi kalau mau berjalan jauh, ya jalan bersama-sama. Walaupun memang tidak gampang untuk berjalan bersama, tapi itu yang Tuhan mau. Makanya Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seperti waktu saya jelaskan tentang Markus 16. Ya wanita pakai perasaan, pria pakai logika, gimana bisa jalan bareng? Ya pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita, bukan pikiran dan perasaan kita. Nah, jadi itu yang kita bisa belajar dari perikop ini yang berikutnya Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi ini yang saya katakan tadi ya. Pada waktu itu Yesus sudah punya banyak murid, pengikut maksudnya. Tapi di perikop sebelumnya baru Yesus menetapkan 12 rasul yang memang benar-benar ikut kemana dia pergi. Jadi kalaupun ada tulisan di mana-mana berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, yaitu banyak orang pengikut murid. Beda dengan 12 rasul tadi. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Nah, tentu kita juga pernah ingat ada peristiwa di mana ketika Yesus mau menyembuhkan anak seorang yang bernama Yairus, kemudian di tengah jalan ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan hal itu terjadi, makanya itu menjadi sebuah tren. Orang-orang berusaha untuk menjamah Yesus. Nah, saya pernah khotbahkan tentang jumbai jubah. Kenapa di baju-baju imam itu ada jumbai-jumbai di ujung jubahnya? Itu maknanya adalah untuk setiap kali mereka melihat jumbai itu, mereka ingat kepada Taurat Tuhan. Nah, sama dengan kita sekarang. Jumbai jubah itu adalah ingat akan firman Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana orang semakin hari semakin banyak yang berkumpul mengikut Yesus. Mereka disebut murid-muridnya Yesus, golongannya Yesus kalau pakai istilah gitu. Tentu sekali lagi berbeda dengan 12 rasul yang dipilih. Supaya kita nggak usah bingung, loh kok di
ayat 1 tadi sudah ada murid, kok ini di perikop ketiga baru milih rasul? Nah, yang kita kenal juga murid. Nah, murid itu kan pokoknya yang ikut kemana Yesus pergi. Dan itu banyak. Kalau kita pernah baca, Yesus pernah mengutus 70 orang murid. Ya, jadi itu yang bisa kita pahami. Supaya kita nggak bingung. Kok sudah ada murid di atas, kok ini baru pilih murid 12 itu. Enggak, murid Yesus itu banyak. Tapi ada 12 orang yang ditetapkan jadi rasul. Selanjutnya saya bacakan ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan Nabi. Tapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Jadi ini ucapan-ucapan bahagia dan juga ucapan-ucapan bagaimana Yesus mencela orang-orang yang melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi mari memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Artinya merasa nggak mampu, nggak berdaya, nggak punya apa-apa. Ya iyalah, kalau di hadapan Tuhan dibandingkan dengan Tuhan, siapa sih kita ini mau merasa sombong dan merasa sanggup, merasa mampu. Nah, justru hanya orang-orang yang merasa nggak mampu, merasa nggak berdaya, merasa nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Orang seperti itulah yang akan mengalami pertolongan Tuhan dan menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita lapar akan kebenaran, ya Tuhan pasti akan puaskan. Dan kalaupun kita dibenci oleh karena nama Yesus, ya percayalah bahwa Tuhan yang akan menerima kita. Dan itu jauh lebih berbahagia daripada kita diterima oleh dunia. Sehingga seperti yang khotbah Ibu Yana beberapa waktu yang lalu, kita nggak butuh validasi dari dunia ini, Bapak Ibu. Yang penting validasi kita itu dari surga sendiri. Walaupun artinya kita ditolak oleh dunia, nggak masalah. Kita dianggap aneh oleh dunia, bahkan dianggap bodoh oleh dunia, nggak masalah. Yang penting kita diterima, dapat validasi dari Bapa di surga, karena hidup kita berpadanan dengan firman. Itu jauh lebih baik bagi kita. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembira, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyangmu telah memperlakukan para nabi. Tapi celakalah kamu, hai orang kaya. Nah, makanya berkali-kali saya katakan, saya lebih suka menggunakan kata orang yang diberkati Tuhan. Karena ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan kalau berkaitan dengan orang kaya, itu konotasinya negatif. Bahkan itu seperti bertentangan dengan Tuhan. Oke, ayat berikutnya 27. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.
Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lakukan semua didasari oleh kasih. Kasih Allah yang sudah dicurahkan dalam hidup kita, kasih itulah yang akan memampukan kita untuk melakukan apa yang Yesus katakan ini. Dan sekali lagi seperti yang berkali-kali saya katakan, apa yang Yesus ajarkan itu pasti bisa kita lakukan. Karena kita ada potensi kasih Allah itu dalam hidup kita. Tinggal kita mau pakai atau enggak, itu saja masalahnya. Tapi nasihatnya adalah, mari lakukan karena kita mampu. Bukan dengan kekuatan daging kita, tapi karena kasih Allah yang sudah lebih dahulu kita terima. Bahkan tadi ada satu kalimat, ayat 31, itu ayat favorit istri saya, yang harus kita mengerti. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita pengen orang itu berbuat baik kepada kita, walaupun kenyataannya orang itu nggak berbuat baik sih pada kita, tapi kita pengen orang itu berbuat baik pada kita, nah perbuatlah seperti itu. Ya artinya ya berbuatlah baik. Kalau kita mau orang itu mengampuni kita, walaupun kenyataannya dia nggak ampuni kita, tapi kita mau sih orang itu mengampuni. Ya kita mengampuni. Jadi bukan menuntut orang melakukan sesuatu dulu baru kita lakukan, bukan. Apa yang kita ingin orang perbuat bagi kita, walaupun realitanya orang itu nggak lakukan hal itu, tapi kita mau orang itu lakukan hal itu, ya itu yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu. Karena pastilah semua orang itu mempunyai keinginan orang melakukan hal yang baik terhadap dirinya. Nah makanya lakukan itu lebih dulu kepada orang lain. Jangan nunggu sampai orang berbuat baik, atau melakukan seperti apa kita ingin, baru kita lakukan. Ayat itu nggak nyuruh gitu. Bahkan ketika apa yang kita mau orang lakukan untuk kita, baru keinginan kita itu dari keinginan kita. Dan seperti yang saya katakan, setiap kita pasti punya keinginan orang melakukan hal-hal baik terhadap kita. Nggak ada orang berharap orang lain berbuat jahat dengan dirinya. Nggak ada. Pasti kita pengen orang itu selalu berbuat baik pada kita. Walaupun kenyataannya orang belum tentu berbuat baik pada kita. Tapi keinginan kita itulah yang harus menjadi apa yang kita lakukan untuk orang lain juga. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkan orang buta menuntun orang buta. Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang lebih tamat, yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biar aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya sederhananya, orang itu kadang lebih mudah melihat kesalahan orang lain, padahal kesalahannya lebih besar. Jadi mari Bapak Ibu, jangan pernah merasa benar. Berkali-kali saya katakan lawan dari benar itu adalah merasa benar. Padahal balok sudah ada di depan mata dia, tapi dia bisa lihat selumbar serpihan kayu gitu di mata orang. Kan hebat manusia. Tapi Tuhan katakan kita nggak boleh seperti itu. Lebih baik yang kita lakukan setiap hari, kita ini introspeksi, apa salahku ya? Apa yang harus aku lakukan untuk membenarkan dari apa yang salah? Daripada sibuk lihatin salah orang terus. Mari setiap hari bercermin kepada firman. Apa yang masih salah dalam hidupku yang harus aku perbaiki? Itu sikap hati yang harus kita jaga Bapak Ibu. Daripada sibuk lihat kesalahan orang terus. Karena itu tadi, nggak ada satupun manusia yang pengen orang berbuat jahat pada dia. Dan Tuhan katakan, ya lakukanlah hal apa yang kamu pengen orang lakukan.
Dan sisi lainnya, jangan hanya lihat kesalahan orang, tapi lebih baik fokus introspeksi diri setiap hari. Apa yang salah hari ini padaku yang harus aku perbaiki? Apa yang kurang daripada aku? Dan cerminnya apa? Firman. Yakobus katakan, firman itulah cermin bagi kita. Oke, secara cepat Bapak Ibu, pohon dan buahnya, kalau tidak ada, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi seperti yang saya katakan, hati itu pikiran alam bawah sadar kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan firman, maka selalu yang keluar adalah firman. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, maka hal-hal yang jelek lah pasti akan keluar. Melihat segala sesuatunya pasti jelek. Melihat apapun yang dilakukan orang pasti salah. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Gampang dari hati akan keluar apa yang bisa dilihat. Jadi mari jaga hati kita Bapak Ibu, supaya hidup kita menghasilkan hal yang baik. Dua macam dasar, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi sederhana Bapak Ibu, dengar, renungkan firman, lakukan. Maka engkau otomatis akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau engkau hanya cuma punya pengetahuan firman tapi nggak pernah lakukan, begitu ada masalah, ya tetap aja. Firman Tuhan ngomong sabar, contohnya paling umum kan, sabar. Ya udah lakukan sabar, titik. Maka engkau akan kuat ketika disinggung orang, ketika diperlakukan gak adil. Engkau lakukan firman, ya otomatis kuat, gak goyah. Tapi kalau hanya dengar firman tapi nggak pernah lakukan, ya sudah. Firman ajarin sabar, ketika disinggung sedikit orang, langsung boom, meledak. Rubuh sudah. Selesai. Simple Alkitab itu Bapak Ibu. Jadi mari taat saja apa yang Tuhan katakan, lakukan. Ketika Tuhan ngomong mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun yang terjadi mengucap syukur, kau akan kuat. Tapi ketika engkau nggak mengucap syukur, ya sudah. Semakin mengeluh, semakin lemah, semakin jatuh, semakin bubar. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan. Dan saya mendorong Bapak Ibu baca ulang hari ini, renungkan sepanjang hari ini apa yang Yesus katakan, dan mari hidup selaras berpadan dengan firman Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Coach Joni Samuel. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh terus sama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biar Tuhan, kebenaran firman-Mu semakin hari kami dilengkapi. Untuk kami terus mempersiapkan hati kami, terus fokus kepada Engkau. Hidup kami boleh terus membangun hidup kami. Terus mengenal Engkau, terus menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Ya, lewat kebenaran firman-Mu, Kau telah terus memperlengkapi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidupnya jadi berkat dimanapun dia berada. Kau pakai Pak Heri dan keluarganya Tuhan, untuk terus menjadi berkat Tuhan. Kau juga berkati kami semua Tuhan, pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dipelengkapi, kami boleh terus menjadi berkat di mana pun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini terus kami juga terus berdoa Tuhan, buat Pak Ongko Wijaya Tuhan, Kau terus memberi kekuatan, kesehatan Tuhan.
ya, masa tuanya, dia boleh terus menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Dan dia boleh menjadi berkat buat anak dan cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Ongko Wijaya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, Dorcas Tuhan. Terus Engkau memberi dia kekuatan, proses pemulihan kesehatan. Engkau Tuhan sudah memberi dia kekuatan dalam menjalankan setiap kemoterapinya Tuhan. Terus pakai Ibu Dorcas Tuhan, dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati Dorcas setiap pelayanannya juga Tuhan. Kau berkati Ibu Dorcas dan anak-anak mereka Tuhan. Kau berkati juga setiap usaha pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Ya hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan damai dan sukacita-Mu buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga para pemimpin-pemimpin bangsa kami itu. Mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Kau menaruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami. Ya, semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dilepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah hidup kami terus selaras dan berpadanan dengan firman-Mu, sehingga kami mengalami kemenangan datang daripada kemenangan dalam hidup kami. Sepanjang hari dalam seluruh aktivitas kami, bila tangan kuasa-Mu menyertai kami, memimpin, menuntun, dan mengarahkan kami, sehingga apa saja yang kami lakukan seturut dengan firman-Mu, Engkau Tuhan, buat kami berhasil. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Rohul Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.